Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, hari ini Project Car 14 masuk lagi ke bengkel cat untuk proses poles. Karena kemarin catnya udah kering, udah saya jemur kurang lebih sekitar 4-6 harian ya. Nah jadi sekarang sudah start proses poles. Jadi ini kan cat yang kemarin baru jadi itu masih kulit jeruk teksturnya. Jadi kulit jeruknya dihilangin supaya nanti halus, habis itu dipoles gitu guys. Kemudian untuk proses poles ini biasanya makan waktu 2 hari. Ya telat-telatnya biasanya 3 hari. Jadi mobil ini akan nginep di bengkel cat lagi selama kurang lebih 2-3 hari. Habis itu selesai dipoles baru kita pasang-pasang semua part aksesorisnya. Velg, lampu baru, terus pokoknya semua aksesoris. Kemudian untuk interior juga nanti kita turunin semua, kita telanjangin semua, terus kita bersihkan. Kemudian untuk part-part plastik yang ada di interior, ini ownernya si Ipan Project Car 14 itu minta di full coating. Jadi semua bagiannya diminta di coating gitu kan, di restorasi untuk warnanya doang. Tapi untuk kondisinya kayaknya nggak bisa dibalikin, karena kalau untuk X mobil bekas taksi X Express ini biasanya di bagian dashboard depan samping pengemudi itu di depannya dia kan ada bekas name tag sopir taksinya tuh. Nah itu nempelin name tagnya itu pakai power glue. Jadi biasanya di bagian situnya rusak gitu guys. Nah ini udah mulai proses poles ya guys. Jadi untuk step pertama biasanya pakai mesin dulu, habis pakai mesin nanti pakai tangan lagi untuk ngehalusin bekas polesan mesinnya gitu. Terus tadi di awal itu kan bagian catnya di amplas ya, itu gunanya buat ngilangin kulit jeruk ya kan. Jadi nanti kondisi catnya setelah dipoles itu bakal halus. Oke guys, ini hari berikutnya. Jadi sekarang kita pasang velg dulu. Ini untuk si Ipan kita pakai TE37 bronze second. Kemudian untuk bannya pakai Campiro SX2 baru. Nah hari ini akan kita pasang karena kemarin proses poles sudah selesai guys. Untuk ukuran bannya ini pakai 195/55 ring 15. Dan untuk kondisi catnya ini bisa kita lihat ya guys ya. Tuh, kinclong seperti ini. Oke guys, sekarang kita langsung aja pasang velgnya. Ya, pasang velg sudah selesai. Sekarang kita lanjut bongkar semua interior nih. Jadi ini untuk jarak ban depan ini saya bikin 1 jari longgar ya kan. Kemudian untuk yang belakang ini saya bikin 2 jari longgar. Tuh. Jadi karena ini pakai coilover, jadi mungkin kalau misalnya nanti ownernya pengen ditinggiin lagi sedikit ya tinggal kita putar aja. Tapi untuk setelan pertama kita bikin 1 jari longgar. Dan seperti biasa kalau velg rata, untuk velg bagian depan itu dia rata fender, sedangkan yang belakang dia agak ngumpet ke belakang. Jadi nanti akan saya konfirmasikan dulu ke ownernya ini mau pakai spacer atau enggak ya kan. Jadi ya saya ngikutin aja, kalau misalnya enggak ya udah gini aja. Kalau misalnya pakai spacer ya nanti kita akan buatkan spacer untuk si Ipan ini. Jadi untuk selanjutnya nih kita
ke bagian dashboard, ini ada door trim ya. Jadi untuk door trim ini kondisinya seperti ini. Ini sudah dicuci. Nah ini untuk bagian dashboard ya. Nah yang tadi saya bilang ini untuk Express itu ada nama supirnya sebelah sini, jadi sebelah situnya rusak. Nanti ini akan saya coating semua. Jadi kondisi warnanya atau ya warna lah seperti itu bisa dikembalikan ke kondisi seperti baru. Kemudian untuk kondisi yang cacat-cacat gitu nggak bisa dibalikin gitu guys. Jadi mungkin kita amplas aja biar rapi, terus kita coating nanti. Nah selanjutnya ini ada perkabelan yang aduh gila, ini acak-acakan banget. Ini paling males sumpah bagian kabel-kabel, tapi ya mau gimana lagi, nanti kita beresin supaya rapi dan juga safety lah seperti itu. Karena kalau acak-acakan kayak gini tuh saya lihatnya kurang kurang ya jorok aja gitulah. Ini yang masang kabelnya gimana sih yang pertama pasang kabel-kabel ini, aduh ampun emang. Jadi nanti kita akan rapikan lagi gitu guys. Nah sekarang kita lanjut untuk coating dashboard dulu, atau coating bagian plastik-plastikan yang ada di interior. Oke guys, ini beberapa part sudah selesai di coating, ini lagi dikeringkan dulu. Jadi warnanya seperti ini ya itemnya, kita lihat dari dekat. Nah kayak gini. Jadi untuk coating ini hanya mengembalikan warna aja, bukan kondisi fisik seperti itu. Jadi kalau misalnya dashboardnya ada cacat, terus ada bekas bekas silet kayak gitu, itu nggak bisa dikembalikan seperti itu. Jadi cuma mengembalikan kondisi warnanya aja gitu. Jadi kalau misalnya dashboardnya udah bule, terus udah banyak daki lah ya kayak gitu, itu bisa dikembalikan lagi warnanya seperti warna hitam baru gitu kan. Nih untuk door trim ini baru selesai satu pintu aja, yang sebelah kanan pintu sopir. Nah ini guys, untuk hitamnya ini asli bagus banget tuh ya kan, bisa dilihat sendiri. Nah kemudian untuk yang sisanya ini masih diproses. Nah ini awalnya seperti ini ya guys. Ini untuk bagian penutup bekas engkelan pintunya pakai kayak gini guys. ini asli konyol banget. Biasanya kan kalau mobil Vios Limo diganti power window itu tutupan bekas engkol kacanya itu diganti pakai ketutup karet. Nah ini cuma dipasang sama ini peredam. Nanti kita ganti pakai penutup karet yang bener lah ya, jangan pakai kayak begini tuh. Ini kocak banget asli. Oh iya salah bos. Nah ini guys, jadi kondisi awalnya seperti ini ya, tuh pada bule. Nih ini juga sama, kita copotin aja semua. Nanti untuk penutup engkolan pintunya kita ganti pakai penutup karet yang bener lah, yang bagus gitu kan, biar kelihatan rapi, jangan kayak begini. Oke guys, sambil nungguin dashboard coating selesai, sekarang kita lanjut ke handle pintu. Jadi untuk handle pintunya ini saya bikin satu warna body, ya kan, yang awalnya dia chrome karena konsepnya racing-racingan seperti itu. Jadi chrome-nya kita hilangkan dan kita ganti pakai sewarna body kayak gini. Nah ini awalnya kayak gini ya guys, chrome kayak gini. Kemudian untuk door lock-nya dia hancur satu tuh, ya kan, rusak. Ini bukan rusak lagi ya, emang hancur. Jadi dia nggak ada tuas pengunci yang ke dalamnya tuh. Jadi untuk door lock-nya kita ganti baru dua-duanya kanan kiri, karena nggak ada yang jual satu. Jadi jualnya satu set kanan kiri seperti ini. Jadi ini nanti kita ganti baru supaya yang pertama lebih safety dan juga ya nggak kelihatan urakan lah ya seperti itu. Ya udah sama mobilnya bekas taksi, terus lubang kuncinya rusak lagi.
Ya, ini udah beres dipasang nih, tinggal kita pasang ke mobil ya. Tuh. Mantap ya. Pada bening kayak begini. Tapi ini ada bagian pengunci yang patah. Nanti kita lem aja kali ya supaya kuat. Jadi untuk stop lamp ini kita ganti baru ya guys, sesuai permintaan dari owner. Jadi untuk stop lamp lamanya seperti ini. Tuh, dia udah terlalu banyak retak. Untuk yang bagian mana ini? Bagian sebelah kanan ini sudah terlalu banyak retakan. Jadi awalnya owner cuma minta dibersihkan aja, dibikin kinclong lagi. Cuman ya sayang juga gitu kan. Biaya bikin kinclong dengan beli baru itu ya nggak jauh-jauh beda. Jadi mending kita beli baru aja. Nah untuk yang satunya masih mulus, nggak ada retakan segala macam. Tapi di bagian bawahnya ini bekas di repair cuy. Tuh, ya kan kelihatan kan bekas repairannya. Jadi dia cuma dipotong kotak seperti ini terus ditambal. Jadi dikawin lah ya. Jadi ada dua stop lamp yang kondisinya sama-sama rusak, tapi di bagian yang sininya itu selamat. Jadi dia dikawin seperti itu. Nah ini untuk stop lamp barunya ya guys. Tuh. Ini masih bau engkok. Masih bau engkok nih. Tuh. Ya kan? Masih kinclong banget. Ya namanya baru. Oke guys, langsung aja kita pasang ke mobilnya. Stop lamp baru sudah terpasang nih. Gimana deket kardus ya, Cek? Mantap ya. Jadi dia warna merahnya tuh pekat. Tuh. Wih, ini. Ya, pasti pekat lah, namanya juga stop lamp baru. Nih, ya kan? Mantap. Terus untuk plastik pelindung mikanya ini biarin dulu aja. Ini nggak akan saya copot, jadi nanti mungkin dicopotnya sama pemilik mobilnya aja. Ya intinya biar terlindungi dulu selama di sini. Jadi kalau udah diambil ownernya silahkan aja dibuka. Selanjutnya ini ada handle tarikan pintu yang ada di door trim. Ini saya cat warna silver agak gelap dikit. Nah ini dashboardnya yang sudah di coating ya. Warnanya benar-benar hitam pekat lagi seperti baru. Ini juga sama. Ini juga sama. Terus untuk perkabelan ini sudah saya rapikan. Ya, jadi maksimalnya seperti ini. Jadi kabelnya itu panjangnya nggak sama semua. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi udah saya rapikan. Jadi maksimalnya seperti ini. Terus selanjutnya ini untuk bagian bumper depan ini saya copot lagi karena mau pasang lampu. Dan untuk liner fendernya ini kan liner fender baru, ini saya cuci juga. Kemarin itu bekas ngamplas bodi kesini kotor banget. Jadi ini saya cuci biar mantap lagi. Nah ini untuk kondisi bumpernya ya. Jadi si si grill beltanya ini udah saya pasang lagi. Untuk frame grill beltanya juga udah saya cat pakai sewarna body. Selanjutnya ini saya mau rapiin kabel lampu nih. Aduh, ini kayak begini. Ini asli acak-acakan banget. Ini saya paling gemes lihat lihat kabel kayak begini tuh. Jadi ini nanti akan saya rapikan supaya ya kelihatannya lebih bagus dan lebih rapi lah ya. Karena kalau ya acak-acakannya begini tuh, dia kasih isolasinya juga kayak ngasal. Jadi nggak rapi guys. Terus ini kita akan pasang fog lamp baru. Ini dia fog lampnya. Jadi untuk fog lampnya ini dia mikanya bukan plastik mika, dia beling tuh guys. Jadi dia kurang lebih seperti ori lah ya, walaupun ini part imitasi. Kemudian ini ada cover fog lampnya. Jadi untuk satu set fog lamp baru ini sudah berikut cover seperti ini tuh. Jadi ini tinggal kita pasang aja. Kemudian selanjutnya ini ada headlamp. Untuk headlamp ini kondisinya udah lumayan mengenaskan juga. Ini kita cek dulu ya. Nah untuk headlamp ini
awalnya minta di custom, jadi dalamnya dibikin hitam. Tapi kondisi fisiknya udah kayak begini lah. Ini ada retak kayak begini, belakangnya juga udah pada patah. Ini udah bekas dilem-leman kayak begini, aduh. Ini kabel-kabel juga udah kotor, udah pada rusak. Jadi daripada biaya restorasi dan juga custom itu lumayan mahal juga kan ya. Untuk custom custom housingnya itu 400 satu kanan kiri. Terus untuk nginclongin mikanya kanan kiri itu 350.000. Jadi udah lumayan tuh harganya. Jadi mending kita tambah separohnya lagi, dapat headlamp baru imitasi, tapi untuk kualitasnya ini bagus juga, karena ini merek TEC ini walaupun imitasi dia made in Thailand, import tuh. Nah sekarang kita cek kondisi lampu barunya. Ya sebenarnya nggak usah dicek sih karena lampu baru ya pasti bagus. Nah bening seperti ini, kinclong seperti ini tuh. Jadi hasil akhirnya setelah diskusi, owner minta diganti lampu baru aja seperti itu, dan kondisinya nggak di custom karena sayang juga lampu baru di custom ya kan. Jadi mending dibiarin bening aja.